ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat min shadaqatin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Saudaraku semua, saat ini kami PPTQ Himaliyah, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Himaliyah yang bertempat di Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, sedang membangun dan saat ini sedang finishing di gedung 4 lantai ini. PPTQ Himaliyah, monggo silahkan sahabat-sahabat yang ingin berkenan untuk bersedekah di pondok gratis, pondok masyarakat setingkat SMA Putri, kami persilahkan dengan semangat, dengan ikhlas. Dan pondok kami alhamdulillah bidina sampai saat ini ada santri yang kita didik ada 34 dan insya Allah akan tambah lagi dan terus bertambah. Semoga istiqomah. Monggo yang ingin menitipkan jariahnya silahkan dikirim, ditransfer di rekening di bawah ini. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lah anak antara LPG teka ya apa? Hah? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akal sehat, akal waras, akal selamat dari pemikiran sesat Islam Jamaah Cukam 354 LDI. Dan alhamdulillah bidillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah terlepas dari akidah tersebut. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama usholihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan bisa istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini saya longgar sebelum khutbah Jumat nanti, tentunya menjelang Jumatan ya, jam 11:30 lebih. Kebetulan juga pondok ujian dan ada yang nunggu sendiri. Saya agak santai. Sambil ngobrol-ngobrol, barangkali ada teman-teman yang pas santai-santai, pas di rumah tidak ada kerjaan,
mungkin bisa bergabung yang online. Saya menyalakan dua, tapi yang satunya nanti saya kirim video reguler. Di Ribat Akli Salim nanti video regulernya, kalau di RAS, di Ribat AS TV ini sedang siaran langsung atau live streaming. Masih dalam rangka untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat untuk sahabat-sahabat kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354 LDII, yang sampai saat ini mereka masih didoktrin, masih kuat doktrinnya, tidak bisa diowah bahasane wong Jawa, wangel ditandani. Ya, kewajiban kita tak lain tak bukan hanya menyadarkan, hanya menasihatkan, hanya membuka akal sehat, akal waras, akal selamat untuk mereka. Ya, cara saya ingat betul, saya itu pernah saat mubalek ya, diajak remaja saya, niatnya nyita ada kaset atau ada CD, yaitu CD-nya Ustadz Bambang Irawan, Allah yarham. Di sini, lihat sini, waktu saya jadi MT itu, dia mengambil dari temannya, ya, diambil temannya, lalu dia diputar itu, kita tonton. Walaupun saat itu hati kita panas. Ada kalimat yang tidak saya lupakan sampai sekarang. Padahal udah lama ya, itu sudah hampir 20 tahunan ya, 20 tahunan. 2005, 2006 gitu ya, hampir 20 tahunan yang lalu. Saya masih ingat ucapan beliau di video itu, yaitu dengan mengatakan bahwa kenapa Islam Jamaah Cukam 354 LD ini sulit disadarkan. Saya masih terngiang-ngiang sama saat ini. Di video itu dia mengatakan, ya piye wong gendeng neng tengah pasar, orang gila di tengah pasar katanya. Mohon maaf, artinya bulet aja, diajak untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, akal selamat, bulet aja. Ini tak lain dan tak bukan adalah akibat dari doktrin. Jadi mereka itu didoktrin sedemikian rupa, sepaham mungkin, seyakin mungkin. Nah, kuatnya doktrin melekat itu, dalam bahasa kita pembodohan umat. Sehingga mereka itu tahunya adalah yang paling benar, yang paling sah, yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan. Jadi sampai sekarang ya, apapun jenengan misalnya melihat atau bermuamalah dengan mereka terlihat baik, itu hanya pura-pura saja. Itu hanya pura-pura, itu hanya sebuah kepura-puraan saja yang mungkin untuk budi luhur dalam bahasa mereka. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala, nah, tak ada salahnya kita menyadarkan, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354 LD ini, karena dengan harapan dengan mereka terbuka, ya, mereka akan insya Allah akan menyadari. Tadi malam saya lihat di videonya Syekh Khalil. Di videonya Syekh Khalil, beliau sedang mengisi di Masjid Al-Furqan di Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Tepat itu adalah daerah saya. Jadi saya daerahnya di situ dulu, waktu masih di Lamongan di situ. Kelompok saya kelompok Kemlagi, Bulu Margi, Babat, Lamongan. Nah, saya sudah hijrah ke sini sejak tahun 2004 ya, 2004. Kemudian tahun 2008 saya pulang setahun. Nah, setelah asrama Kutubus Sittah, saya niat untuk di sana setahun. Saya didapuk langsung saat itu jadi ketua PPG. Awal munculnya perintah PPG, saya yang jadi ketua PPG di Babat sana.
Tapi nggak berlangsung lama, 2009 saya balik ke Tawangmangu lagi dan sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi beliau tadi malam saya lihat Syekh Khalil ini masuk ke basis ya, itu masuk basis, termasuk banyak jamaahnya. LDI-nya banyak, bahkan kalau nggak salah mungkin radius 50 sampai 100 meter itu masjid daerah di Babat Lamongan. Itu kan satu jalur, jalan ke utara itu sebelahnya ini, yang ke dari selatan dari masuk itu baru masuk itu ada Masjid Al Furqan itu kalau nggak salah, insya Allah dari kawan-kawan Muhammadiyah. Kemudian jarak ke utara lagi kurang lebih 50 sampai 100 meter itu masjid daerah, namanya Jannatul Firdaus kalau nggak salah, Masjid Jannatul Firdaus Babat Lamongan. Imam daerahnya namanya siapa, Pak Anas. Membalik daerah wakilnya Pak Yayi sama Pak Tamadi. Kemudian imam desanya dulu Mas Ansori, hijrah alhamdulillah. Ya, kemudian membalik daerahnya Mas Khazin. Membalik daerahnya ada banyak, membalik daerahnya ada 4, yang 2 hijrah. Mas Ansori sama siapa itu yang satunya itu, lalek nih aku ya. Kok Yudi, bukan Yudi, siapa? Ada satu lagi yang hijrah. Beliau menyampaikan di situ. Saya lihat masih menyinggung-nyinggung. Kalau Syekh Khalil ini, kalau saya lihat itu penyampaiannya masih nyerempet terus. Yaitu menjelaskan, saya sepintas saya mendengarkan budi luhur, fatonah, bitonah, budi luhur, luhuring budi karena Allah. Beliau nyerempet itu untuk genah nih. Bagaimana dia sebagai mantan ulama Islam Jamaah LDI Jukam 354 itu menjelaskan tentang seluk-beluk di dalamnya, kepura-puraannya. Jadi mau nggak mau itu ada sebuah kepura-puraan. Itu adalah sebuah ya pokoknya pura-pura lah. Dan beliau bukan sendiri mengatakan seperti itu diiyakan oleh puluhan bahkan ratusan para mantan, walaupun tidak ada koordinasi. Jadi walaupun kita tidak sepakat harus kita katakan seperti ini, tidak, karena kita merasakan, kita yang mengalami, kita yang memperjuangkan, kita yang dulu katanya menjadi talang pati atau menjadi ya ulamanya ya, pura-puranya ulamanya, pura-puranya gayane menoleh. Nah tadi malam Syekh Khalil itu di situ. Di situ ada aghnia daerahnya juga ada Mas Husnul Yakin. Ya hijrah alhamdulillah, itu juga sekaligus wakil KU daerah, hijrah juga. Nah, jadi beliau hijrah bersama menantunya yang membalik daerah itu namanya Yosi membalik daerahnya. Kemudian bapak saya itu tapi beda kelompok, wakil imam desa, wakilnya Mas Ansori. Ya, Pak Lasiran orang menyebutnya, itu wakilnya Mas Ansori, wakil imam desa, Mas Ansori imam desa, wakilnya hijrah, kemudian wakil KU daerah, mubalik daerahnya hijrah. Ya, itu tadi malam yang diisi oleh Syekh Khalil di Babat Lamongan, tepatnya di desa Kebalandono, Babat Lamongan. Nah, masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ternyata kaum muslimin itu menyambut dengan senang, menyambut dengan gembira, menyambut dengan antusias atas keluarnya para mantan-mantan. Jadi statement yang dibangun oleh teman-teman, sahabat-sahabat, saudara tua kita yang ada dalam Islam Jamaah LDI mengatakan bahwa rapayu, gak laku, bingung, reso ngaji, semua terbantahkan. Semua terbantahkan, semua tidak terbukti. Ya, tidak terbukti sama sekali. Sehingga akal sehat, akal waras, dan akal selamat teman-teman sahabat-sahabat yang ada di dalam Islam Jamaah tentunya harus membuka itu. Sutopo Medaeng Warus Darjo Jatim Hijrah menyimak Kiskues Abdullah Bogor Indonesia nyimak Ustadz, barakallahu fikum jami'an. Silakan kalau mau komen di
Ribat AS TV ya. Kita ada dua channel Ribat AS TV. Tidak diterima. Artinya gini, semua yang dikatakan oleh teman-teman sesepuh-sesepuh, para pembohong-pembohong, pengurus jamaah juga 354 LDI itu sudah jamaah udah tahu. Dan kita tidak berhenti untuk selalu mendakwahkan, untuk memberitahu, untuk menyampaikan sampai mereka menyadari akan kesalahan. Makanya Syekh Khalil itu di mana-mana. Nah, berarti 1 bulan ini sudah ke Lamongan berapa kali? 2 kali kalau nggak salah. Nah, kalau yang kemarin di Namira ya, Namira. Itu bulan kemarin apa sekarang ya? Saya lupa. 2 kali di Namira, masjid yang menjadi ikon, Masjid Namira di Lamongan. Beliau juga ke sana. Kayaknya bulan kemarin kalau nggak salah. Beliau di sana ngisi kajian di sana. Terus kemarin itu di Balandono, di daerah dekat desa, dekat daerah Babat, ya. Jadi tetap visi misi kita tidak akan rubah. Visi misi para mantan adalah untuk menyadarkan, dan kenyataannya 1, 2, 3, 4, 5 ada yang sadar akan hal itu. Ya, ada yang sadar akan hal itu. Makanya usaha kita hanya menyadarkan, membuka akal sehat, akal waras, cukam asli. Lotat lama tak nonton live streamingnya nih. Iya, baru 2 kali kayaknya. Tadi kemarin 2 hari yang lalu sampai sekarang live streamingnya. Yang insya Allah yang kita pakai nanti di sini ya, yang pakai Ribat AS TV ini aja yang kita pakai untuk streamingnya. Adapun untuk Ribat Akhirus Salim biar untuk memisahkan, biar algoritmanya biar berimbang gitu. Katanya seperti itu, katanya ahli-ahli YouTube itu kalau dicampur-campur katanya kurang baik, dipisahkan yang live streaming sendiri, yang mana yang reguler sendiri katanya. Tapi kita kan bukan YouTuber, kita kan niatnya ini untuk mendakwahkan, untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, akal selamat biar lebih tersebar kemana-mana. Dan kenyataannya akhirnya informasi seperti ini diakui atau tidak diakui, mereka juga menangkap hal itu. Namun dia nggak bisa apa-apa, dia hanya diam. Dan seringkali kita sudah melontarkan sebuah sebuah tantangan, balas, artinya balas dong dengan video juga, balas dong dengan YouTube, balas dengan ilmiah juga, bukan hanya olok-olok secara personal, secara pribadi, menjatuhkan, memfitnah, memframing dan gitu, bukan seperti itu. Tapi harapan kami adalah untuk membuka, kalau mereka mampu bantah. Bahkan kalau lawannya sama Mas Agung yang ada di Bogor, Karawang ya, malah berhadiah. Ini sebenarnya kesempatan yang cukup luar biasa. Sampai terakhir kemarin berapa itu, di angka 6 miliar atau 7 miliar itu hadiah bagi teman-teman warga LDI yang bisa membantah argumennya Mas Agung dan teman-teman atau para mantan-mantan. Kalau bisa membantah dan menang dalam berargumen, berdalil, mereka atau beliau akan berhadiah 7 miliar. Nah, sebenarnya saya kalau pura-pura sebenarnya bisa ya, pura-pura gitu. Kalau menang urusan carry. Pokoknya golokoto, golokoto ya bos. Pokoknya butuh yang menang. Kalau kono nyekat comot kono. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini belum satupun saya belum mendengar kabar beliau kalah dan menyerahkan apa yang dijanjikan itu belum mendengar saya. Open sesi tanya jawab tentang LDI dan perbandingan dengan kaum muslimin umumnya. Ya biasanya kalau saya diundang ya seperti itu. Jadi kalau saya diundang offline memang ada nanti biasanya saya setengah jam saya menjelaskan secara umum, lalu saya buka pertanyaan. Itu sering dulu awal-awal sering. Ya di waktu itu saya itu nggak punya admin dong. Jadi yang nggak ada yang menyuting. Jadi ya kadang-kadang di YouTube-nya silakan dicari misalnya di Islamic Center Karanganyar itu ada. Makin stres nih di Gading Mangu. Siapa yang makin stres?
Jadi dulu kalau saya misalnya membahas membongkar aliran ini ya, semacam Acokam ini, ya, makanya ya wis lewat aja, ya lewat. Biasanya ada sesi tanya jawab yang waktunya lebih lama. Pernah saya ngisi malam itu dari jam ba'da isya sampai jam setengah 11. Ba'da isya sampai jam setengah 11. Yang banyak tanya jawabnya. Setengah jam saya membuka secara umum, kemudian baru tanya jawab. Mas Cokam asli, saya tinggal di kubangan yang kelihatannya biasa saja tapi sangat mengerikan. Lah, ya doa ya, dengan doa agar bisa suatu saat dapat rezeki, bisa pindah. Nyimak sambil ngantor nasihat lucu dari imam daerah Lamongan Kota ketika disinggung korban, malah jawab anak sekolah aja korbannya patungan, satu sekolahan nggak ada yang menyinggung, terus kenapa ngurusin LDI. Nah ini orang ini diluruskan, malahan perbandingannya nggak fair lah. Kalau anak SD apakah kemudian jadi rujukan? Lah anak SD nyanyi pipis anggon-anggon dolan terus ngono sampean. Dan anak SD bukan hanya korban yang patungan, apa-apa mungkin jadi lucu terus sampai narap nyontoh gitu. Inilah saudaraku semua, teman-teman yang ada dalam Islam Jamaah itu nggak punya hujah, nggak punya bantahan-bantahan, sehingga ketika diluruskan oleh para mantan itu bingung. Nah inilah, nah, sementara mantan itu gini, sasaran kita itu gini, kalau dari kalangan dalam bisa dibenahi ya kita benahi, kalau dari kalangan dalam bisa dibenahi kita benahi ya dengan cara seperti ini. Sementara kalau tidak bisa, ya setidaknya kita melakukan pemagaran kepada kaum muslimin, pemagaran kepada kaum muslimin yang lain. Nah, sehingga sahabat-sahabat, nah, jangan patah semangat mengingatkan. Ya, kalau Anda sudah ngerti tentang hakikatnya beragama, yang kemudian jenengan masih di dalam situ, masih dalam golongan itu, mesti ya lucu. Ini nih, katanya burik ini loh. Setan. Mesti Anda ya lucu. Mesti Anda akan mendengar suatu kelucuan-kelucuan. Kalau sudah menyadari, kalau sudah sadar, kalau sudah ngerti tentang hakikat tetapi agama, hakikat bermuamalah, cara melaksanakan fikih dan lain sebagainya, mesti hatinya ya merasa berontak, lucu, dan ya apalah itu. Tapi kalau masih di dalam, wah masih kuat. Kalau masih di dalam, ya masih mencari pembenaran. Ya. Jadi kompleksitas kesesatan, kompleks gitu. Hampir dari segala arah ada. Makanya tadi ditanyakan, buka sesi tanya jawab. Dulu saya sering seperti itu. Saya sampai 10 kali lebih lah, 20 kali mungkin lebih. Awal-awal kita hijrah ya. Awal-awal kita hijrah, kita dapat undangan-undangan itu bertemakan itu, membongkar, membedah, tabir. Ya. Nah, makin setengah jam nanti kemudian kita buka pertanyaan. Biasanya yang banyak yang bertanya itu ketika mereka sedang berhadapan langsung, artinya kehidupan sehari-harinya langsung melihat satu desa atau satu RT dengan LDI. Itu biasanya banyak pertanyaan. Sampai pada hal-hal yang mereka lihat, apakah seperti ini boleh? Apakah seperti ini dilakukan jamaah Islam jamaah tak gini? Itu sering. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak berlangsung berinteraksi dengan warga mereka, ya biasanya nggak begitu banyak pertanyaan. Dia hanya berdasarkan kemudian apa bacaan-bacaan, apa katanya-katanya itu. Saya juga pernah ngisi di majelis taklim yang model seperti itu, saya pernah ngisi juga. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, doakan kita para mantan, terutama yang terus
mendakwahkan, membuka akal sehat, akal waras para masyayikh-masyayikh kita yang terus mengajak untuk menyadarkan agar mereka menyadari akan sebuah kesalahan. Nah, karena kita masih di dalam, teman-teman kita di dalam, paman-paman kita, mbah kita mungkin, saudara kita mungkin masih ada banyak di dalam, maka tugas kita mengingatkan. Hasilnya serahkan Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya bagaimana dan bagaimana? Serahkan Allah. Kita nggak ada daya upaya untuk memastikan bahwa dia akan ikut kita, tidak. Dia pasti akan ikut kita, tidak juga. Ya. Tapi secara akal waras, akal selamat, akal sehatnya, kalau memang benar-benar mendengarkan dan mencari kebenaran, insya Allah akan terbuka. Ya, insya Allah akan terbuka. Coba kemarin video yang sering yang beberapa hari, 3 hari ini, itu saja kalau dilihat oleh teman-teman yang benar-benar dengan akal sehat, akal warasnya, selesai kok. Artinya dia akan menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Maka terus semangat, buka akal sehat, akal waras, insya Allah demikian, saudaraku semua. Nah, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Salam akal waras, salam akal sehat, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.